Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa bi fadlihi tatanazzalu alaina al-barakat wa bi qudratihi wa iradatihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidis sadat Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad alladhi mayyazahu Allahu ala sa'iril makhluqat wa ala ali wa ashabi wa man sanna bi sunnatih wa ihtada bi hadyihi ila yaumi yub'asul insanu min ba'dil mamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin sekalian, jamaah taklim selepas kerja PT Denso Indonesia, semoga kita yang berada di majlis ini selalu diberkahi, dilindungi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan yang baik. Semangat dalam talabul ilmi, semoga iman Islam kita dari waktu ke waktu semakin lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga Allah melimpah curahkan kepada kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, keturunan dan juga umat beliau hingga akhir zaman. Sore ini kita akan bahas fikih muamalah tentang cinta Rasulullah dan hukum merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita bisa membaca ya tentang hukum Maulid Nabi ini. Ada yang menyetujui boleh, ada yang mengatakan tidak boleh ya. Bahkan bukan sebatas tidak boleh, tapi mereka mengangkat hukumnya sampai ke tingkatan bid'ah. Bid'ah dolalah fi an-nar. Bid'ah itu sesat tempatnya nanti adalah neraka. Ini permasalahan bagi kita. Masa orang yang mengangkat cinta Rasul dalam bentuk salah satu wasilah ya, sarana, yaitu merayakan Maulid Nabi, lantas satu masjid masuk neraka semua, kan gitu. Padahal itu amal kebaikan, amal soleh. Hikmah Maulid Nabi yang pertama adalah mengenang kembali kepribadian Rasulullah SAW, perjuangan beliau, dakwah beliau, dan misi yang diemban beliau dari Allah Subhanahu wa taala kepada alam semesta. Dan kita wajib membaca sirah Nabi. Kalau kita ingin mencintai Rasulullah, ya baca sirah Nabi sampai selesai, dan kita pasti merasakan nikmatnya membaca sirah Nabi itu. Beda dengan sejarah yang lain. Yang kedua, hikmah Maulid Nabi yang bisa kita ambil adalah para sahabat radhiyallahu anhum dulu ketika Nabi sudah wafat ya, itu sangat semangat menceritakan kepada anak-anaknya tentang pengalaman ya para sahabat dengan Nabi. Pokoknya semua pengalaman itu sampai kepada anak-anaknya. Nah, dulu ayah ketika di perang Uhud bersama Rasulullah seperti ini. Ya, di perang Tabuk seperti ini. Di perjanjian Hudaybiyah seperti ini. Itu nyampe semua. Nah, untuk poin 2 ini, apakah kita hari ini ya banyak menceritakan tentang sirah Nabi kepada anak kita? Jangan-jangan kita belum baca. Apa yang mau diceritain ini? Buku apa? Sirah Nabi yang mana yang kita jadikan bacaan kita? Karena banyak sirah Nabi itu. Ya. Mungkin yang cukup bagus ya, dan sudah ada bahasa Indonesianya itu tulisannya Syekh Ramadan Al-Buti ya, Fiqhus Sirah,
Kemudian ada satu lagi yang dari India itu ulama, ya, Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Itu judul bukunya Ar-Rahiqul Makhtum. Dua buku ini kalau kita baca ya sampai tuntas, itu kita punya bekal terkait Sirah Nabawiyah ini. Yang ketiga, hikmah maulid yang diadakan oleh kaum muslimin, ya sebagian, tidak semuanya. Umat Islam bisa berkumpul dan saling menjalin silaturahim. Yang tadinya tidak kenal bisa jadi saling kenal. Yang tadinya jauh ya bisa dekat. Kita pun akan lebih mengenal Nabi dengan membaca maulid. Ya, apakah hari ini mungkin yang dikenal itu dengan buku Barjanji ya, Barjanji atau Ratibul Haddad biasanya itu. Buku itu ditulis dengan bahasa yang sangat indah, sangat indah, dan tidak ada yang menyimpang isinya. Ketika ada selawatan yang ditulis oleh penulis Barjanji, ya, marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban jaddal Husaini. Nabi Muhammad itu memang nurul ain, fokus segala kebaikan kita itu harus kembali kepada nurul ain Muhammad SAW. Nabi Muhammad juga adalah kakeknya Sayyidina Husain. Marhaban, selamat datang wahai kakeknya Husain. Banyak Pak tulisan-tulisan tentang memuji Rasulullah dan kehebatannya. Kalau kita hafal yang Tola al-Badru saja, itu memuji Rasul sungguhnya. Ya. Tola al-Badru alaina min saniyatil wada, wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Ayyuhal mab'usu fina jita bil amril muta' jita syaraftal madinah marhaban ya khairada. Ini bikinan masyarakat Madinah, ahli puisi, kumpul semua. Nabi Muhammad akan datang, tiba di kota Madinah. Dengan apa kita menyambutnya? Tola al-badru alaina. Tola itu telah, kalau bahasa kita apa? Datang. Ya. Yang paling enak terjemahan bahasa Bekasi, nongol gitu ya. Telah nongol bulan purnama di tengah-tengah kita. Min saniyatil wada, dari lembah yang sangat dalam di kota Mekah. Karena dulu lembah itu tempat kelahiran Nabi, di samping gunung Abi Kubais. Lembah itu. Wajib syukru alaina, wajib kita mensyukurinya. Mada alillahi da'i, apa yang diajak oleh beliau itu adalah sebaik-baik ajakan. Antum kalau baca puisi-puisi tentang yang memuji Rasul itu banyak itu. Termasuk Imam Al-Bukhturi itu punya koleksi. Ya. Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu min kulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ini bahasa-bahasa yang indah, Pak. Ya, ungkapan puitis mengangkat ya posisi Rasulullah SAW. Ini sangat penting, umat itu cinta kepada nabinya. Yang keempat, bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Rasulullah SAW. Alangkah lebih afdal apabila di bulan Maulid ini kita lebih intens membaca sejarah hidup Rasul SAW. Dan yang kelima, peringatan Maulid Nabi harus disikapi dengan penuh toleransi. Yang mengadakan silahkan, yang tidak pun nggak ada masalah. Nggak ada masalah, Pak. Jadi kita punya sikap fikih yang luas. Luas dan luas gitu loh. Iya.
Jangan kita beralasan, zaman Nabi tidak ada, nggak ada sunnahnya. Nggak ada zaman sahabat, nggak ada zaman tabi'in. Bahkan al-qurunus salasal ula itu nggak ada. Ngapain kita pakai ngada-ngadahin kan gitu? Ini yang paling hebat ininya, dalilnya itu. Ya. Kita akan lihat nanti bagaimana pandangan yang bijaksana soal hukum Maulid Nabi. Ini fikih muamalah. Jamaah rahimakumullah, fikih muamalah itu harus dibedakan dengan fikih ibadah. Karena kaidahnya dalam fikih itu beda, ibadah dengan muamalah. Al-aslu fil ibadati al-man'u wal hadaru. Pada dasarnya ibadah itu adalah larangan. Jangan kita melakukan ibadah sebelum ada ayat atau hadis. Belum ada perintah dari Allah dan Rasul, nggak boleh kita melaksanakan ibadah. Saya belum lama kemarin saya di WA oleh jamaah kaum ibu. Karena ada ustazah menyampaikan gini. Ada sholat sunnah birrul walidain. Sholat sunnah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Saya jawab, Bu, sholat sunnah yang namanya birrul walidain itu nggak ada. Dia tanya lagi, Ustadz, bagaimana dengan sholat sunnah awabin? Kalau sunnah awabin itu ada, dinamakan juga dengan sunnah taubat. Ya, sholat sunnah taubat itu pelaksanaannya ba'da maghrib sampai isya, awabin itu. Karena ketetapannya ada dalam hadis, dalam sunnah Rasul. Tapi kalau birrul walidain tidak ada, nggak ada nama sholat sunnah itu. Maka jangan kita mengada-ngada dalam ibadah. Tunggu perintah Allah dan Rasulnya. Nabi Muhammad dulu tidak puasa Ramadan dulunya. Sampai tahun kedua Hijriah beliau berada di Madinah, Allah turunkan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Puasalah Rasulullah mulai saat itu. Nabi Muhammad dulu tidak sholat 5 waktu kecuali setelah kejadian Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad tidak menunaikan zakat sebelum ayatnya Allah turunkan. Itu ibadah. Tapi kalau muamalah kebalikannya, al aslu fil asya'i wal muamalati al ibahatu. Pada prinsipnya muamalah itu boleh semuanya, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ya. Jangan kaget kalau sahabat sudah syahadat masih mabok, ya. Masih mabok kan? Boleh waktu itu karena ayatnya belum diturunkan. Ya. Saya sempat baca dalam Sirah Nabawiyah, Nabi Muhammad SAW pernah punya menantu. Ya, itu orang kafir, Pak, musyrik. Kalau kita nggak paham ini fikih muamalah, mungkin, lah, kok bisa Nabi mengawinkan putri beliau kepada laki-laki yang non-muslim? Karena ayat ini terkait masalah fikih muamalah, Pak. Masalah perkawinan, rumah tangga, perceraian, itu muamalah. Jual beli itu muamalah. Termasuk yang kita bahas ini fikih muamalah. Muamalah mengadakan maulid Nabi SAW. Kita nggak bisa mewajibkan karena memang tidak ada nas yang kuat. Ya. Nah, terkait Nabi Muhammad ini adalah manusia penting. Al-Quran mengatakan, wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqa lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Nabi Muhammad disebut namanya langsung oleh Allah. Allah ngasih nama Ahmad. Muhammad itu adalah pemberian sang kakek Abdul Muttalib. Dikasih nama sama kakeknya Muhammad, sehingga kita pun hari ini menyebutnya Muhammad. Kalau kita sebut Ahmad boleh nggak, Pak? Boleh. Tapi kita kalah sama yang lain gitu. Disebut nama Nabi kita Ahmad itu kurang ini gitu. Tapi yang dikenal sedunia itu Muhammad. Nah, beliau juga menjelaskan dalam hadisnya, aku ini punya banyak nama.
Aku Muhammad, aku Ahmad, aku penghapus ya segala kekafiran, disebut dengan Al-Mahi. Wa anal hasyiru, aku juga penghimpun manusia. Nanti manusia itu berkumpul di sekeliling Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala qadami wa anal aqib. Aqib artinya penutup. Aku adalah kesudahan, tidak ada lagi kesudahan setelah aku. Ya. Ini hadis sahih. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat rasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang yang beriman. Ini sifat Rasul disebutkan oleh Allah. Nah, kenapa tidak disebut katanya ini ya minkum, walam yakul ja'akum rasulun minkum, tapi min anfusikum. Ini keindahan bahasa Al-Quran. Karena dengan menggunakan kata min anfusikum, itu ikatan batinnya lebih kuat ketimbang kata minkum. Sehingga Allah sengaja menggunakan min anfusikum. Lebih sensitif, lebih emosional, lebih kuat ikatan batinnya, asilah bin nafsi. Ya, hubungan kebatinannya lebih kuat. Ya, Rasul itu melekat dengan umatnya. Nah, kemudian juga di sini ya Rasulullah dalam dakwahnya yang sangat lama ya, 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah, diikuti dengan jihadnya ya, dengan ghazawat, peperangan. Allah menutup dakwah beliau itu dengan surah At-Taubah. Surah At-Taubah itu menceritakan tentang dakwah Rasul, tentang jihad Rasulullah dan para sahabat. Ketika mendekati kematian beliau itu, Allah turunkan ayatnya, fa in tawallau fakul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sehebat apapun Pak usaha kita, upaya kita, prestasi kita, nanti suatu saat kita akan tutup dengan kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Muhammad, jika mereka berpaling, enggak mau menerima dakwahmu, fakul, katakan hasbiyallah, Allah yang akan mencukupi. Jadi sehebat apapun perjuangan kita, ujung-ujungnya kita harus kuatkan ya pijakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ini, bacaan ini, hasbiyallah ni'mal wakil. Sehingga kekurangan apapun dalam dakwah Rasul itu dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Ustaz Said Kutub dari kitab Fizilal, innahu khitamu suratil qital wal jihad. Ini At-Taubah adalah penutup ayat jihad dan ayat peperangan. Al-irtikanu ilallahi wahdah, berpedoman hanya kepada Allah. Wal istimdadil quwwah, dan meminta kekuatan hanya kepada Allah semata. Wa huwa rabbul arsyil azim. Tinggalkan Abu Lahab, tinggalkan Abu Jahal dengan kesombongannya, Allah yang akan menyelesaikan ya. Ini pendapat Abu Ja'far At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Nabi diutus dari keturunan bangsa Arab yang mereka tahu dengan detail secara nasab dan tanda-tanda kenabiannya, tahu semua. Abu Lahab juga tahu kalau Nabi Muhammad itu seorang nabi. Dia merupakan bagian dari penderitaan yang dialami oleh para pengikutnya. Nabi sama-sama susah. Ketika diboikot 3 tahun, ya kisahnya itu Nabi makan dedaunan. Ya, daun di sana pasti daun apa? Pelepah kurma, nggak ada daun lain, Pak. Beda dengan di kita di Bekasi, di Indonesia. Ada daun singkong, ada daun ninjo, daun pepaya. 3 tahun lamanya diboikot makan dedaunan.
Apakah Nabi enak makan? Enggak, sama-sama makan daun. Jadi beliau mengikuti penderitaan umatnya. Kemudian sangat peduli untuk memberikan petunjuk kepada siapapun. Sangat memberikan kasih sayang kepada orang yang beriman. Ya. Nabi Muhammad terbebaskan dari praktik jahiliyah yang ada di tengah-tengah masyarakat Arab. Kemudian beliau membawa risalah dakwah yang sangat memberi kasih sayang kepada seluruh manusia. Beliau menginginkan keislaman setiap orang yang belum memeluk Islam. Ini ayat-ayatnya, ya. Ini saya kutip hadis baginda Rasul SAW. Dan ini adalah esensi syariat Islam. Bu'istu bil hanafiyyati samhah. Yang saya kasih tanda merah ini, bu'istu, aku diutus, kata Rasulullah. Bil hanafiyyati samhah, dengan syariat yang sangat toleransi. Dengan syariat yang sangat toleran. Samhah. Ini hadis sahih. Inna hadad dina yusrun, agama ini Islam itu mudah. Wa syari'atahu kullaha sahlatun, syariatnya pun itu mudah. Samaha, toleran. Kamilah, lengkap. Yasiratan ala may yasrahullah ta'ala, mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Pak, masalah hukum lah. Orang pergi haji, ngambil haji tamattu atau haji qiran, ya, kan kena dam. Dam itu beli kambing, seekor kambing. Ternyata dia nggak punya uang. Ada nggak pilihan lain sebagai penggantinya? Ada. Puasa 3 hari di tanah suci, 7 hari ketika pulang nanti ke kampung halamannya. Lihat Pak, mudah kan? Nggak bisa wudhu, tayamum. Orang musafir itu dikasih rukhsah, nggak wajib Jumatan. Hari ini kita menghadapi fikih pandemi, ya, udah ada bukunya tuh, fikih pandemi itu, udah ada itu. Jumatan dulu ditiadakan, ini soft kita dikasih jarak begini, ya. Ini kan bertentangan dengan hadis. Tapi karena fikihnya itu sudah dikaji ulang oleh MUI, ya. Ada juga ustadz yang bilang, zaman Nabi kan pernah terjadi taun. Ini kan taun nih, ya, COVID ini. Tapi nggak ada sahabat sholatnya itu berjauhan gitu. Nah ini kan kajian ilmiahnya begitu Pak, harus jaga jarak dengan orang lain supaya tidak menularkan, ya, COVID-19 ini. Jadi bagi kita tuh nggak, no problem. Jumatan ditiadakan, ya nggak apa-apa. Yang penting ada ilatnya, sebabnya. Jangan kita menentukan kebijakan hukum nggak ada sebab. Antum tiba-tiba pulang itu sholat di jamak dan di qashar Pak. Apa sebabnya? Nggak ada, ya nggak bisa. Saya sempat ditanya dengan karyawan yang di PT Indofood Pak. Dia di Indofood pulangnya ke Tangerang sana lewati Soekarno-Hatta. Ustadz, kalau anak pulang itu maghrib pasti di perjalanan. Bisa nggak saya setiap hari itu menjamak maghrib dengan isya, nah, ketika pulang sampai rumah? Nggak bisa Pak. Ini kan rukhsah. Rukhsah itu diberikannya ya sesaat gitu loh sifatnya. Kalau Bapak 5 tahun jadi karyawan Indofood di jamak terus, sholatnya itu bukan rukhsah. 5 tahun Pak menjamak coba. Rukhsah itu ya karena kita ada masyaqah, ada beban. Jadi gimana baiknya Ustaz? Ya udah antum gini aja lah. Secara domisili mendekat ke sini. Nanti weekendnya pulang. Atau keluarga diajak ke sini. Agama fauqa kulli syai'. Agama itu di atas segalanya. Di atas segalanya agama itu. Masa kita nggak bisa memanage hidup kita untuk kepentingan agama? Jadi sahlah samhah. Nah, Rasulullah diutus dengan pedoman agama, akidahnya sangat jelas. Saya kuliah di perbandingan agama. Dulu kitab sucinya orang Buddha saya baca, kitab sucinya Hindu saya baca.
Injil, Taurat saya baca. Zen Avesta, kitab sucinya agama Persia saya baca. Ya. Ketika bicara Tuhan, keyakinan terhadap Tuhan tuh ngejelimet gitu loh, ngejelimet. Tapi Islam cukup dibacakan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kok Tuhan nggak bisa dilihat? Apakah sesuatu yang tidak bisa dilihat tidak ada? Pak, angin ini ada nggak di ruangan ini? Angin ada, bisa dilihat? Nggak bisa dilihat, ya. Coba aja ngaku dah, saya ngelihat kentut. Berani? Enggak bisa dilihat dia. Tapi ada. Di sesuatu yang tidak bisa dilihat tuh, jangan dikatakan dia tidak ada. Hanya alatnya untuk mengetahui itu mungkin ya berbeda. Dengan perasaan, dengan penglihatan, dengan penciuman dan seterusnya. Ya. Ibadahnya yang benar, artinya ibadah sesuai dengan Nabi. Yang ketiga, syariat yang mudah dan penuh kasih sayang. Risalah yang sangat lengkap. Jelas sirah Nabi itu. Dari tahapan ke tahapan jelas. Nabi Muhammad di masa kecilnya menggembala kambing, ada catatannya. Terus dagang, diajak oleh pamannya ke negeri Syam. Ketika sudah masuk usia muda, beliau bawa dagangan Siti Khadijah. Menikah dengan Siti Khadijah. Dengan mas kawinnya, berapa Pak? 100 ekor unta ya? Kalau satu untanya 15 juta, jadi berapa? 1,5 M. Ya. Antum kalau ngikutin sunnah kayak enggak? Ya. Kenapa Nabi kok ngasih mahar sangat mahal? Ya karena tahu Khadijah ini tokoh. Dari mana beliau dapat itu? Dibantu oleh keluarganya. Dapatlah ya 100 ekor unta itu nilainya. Nabi menikahi Aisyah, ada nggak catatannya? Ada. Menikah dengan Maria Al-Qibtiyah, ada catatannya. Semuanya jelas kisah Rasul itu. Yang nggak jelas tuh umatnya. Punya 3 pos, ngakunya 1. Ya. Nabi itu jelas menikah dengan siapa, ada catatannya. 9 istrinya, ada semua catatannya. Anak beliau itu ada semua catatannya. Kemudian kemudahan dalam memahaminya, mudah Pak memahami agama Islam itu. Nah ini anak-anak beliau. Anak laki-lakinya siapa? Qasim. Ini kalau punya anak laki dinamain Qasim bagus, karena anaknya Rasulullah. Tahir, Thayyib, ya, Thayyib yang kedua, Tahir ini yang ketiga. Ini dari Siti Khadijah. Famatu sigharan, mereka mati dalam keadaan masih kecil. Apa hikmahnya? Anak-anak Nabi itu yang laki-laki meninggal waktu kecil. Ada hikmah itu, hikmah ilahiyah. Kalau sampai ya dewasa berumah tangga punya anak, lebih dahsyat lagi kultus individunya. Hanya dengan Siti Fatimah dan Ali ya punya keturunan Hasan Hussein, hari ini muncul paham namanya Syiah. Syiah itu ngaku apa? Hubbu ahlil bait, kami cinta keluarga Rasul. Dikira kita ahlu sunnah nggak cinta. Kita mencintai keluarga Nabi SAW. Ya. Wa waladalahu Ibrahim, wa wulidalahu Ibrahim, juga punya anak laki-laki, Ibrahim namanya. Ini satu-satunya anak Nabi dari Maria Qibtiyah. Wanita Kristen Koptik masuk Islam, kemudian dinikahi oleh Rasulullah. Punya anak laki-laki, Ibrahim, itu pun meninggal di Madinah ketika masih kecil. Lalu anak perempuannya, ini ada 4, dari Siti Khadijah juga. Subhanallah ya, Nabi itu bangga dengan Siti Khadijah memang. Dialah yang mendanai dakwah ketika Nabi tidak punya apa-apa. Dialah di mana Rasulullah punya keturunan. Ada berapa tuh anaknya tuh? 7 ya. Yang perempuannya itu kan ada Zainab,
Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Yang tiganya itu meninggal sebelum Rasulullah. Siapa? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Wa ta'akharat Fatimah. Fatimah itu setelah Nabi wafatnya. Hanya selisih 6 bulan. Nabi wafat, 6 bulan kemudian Fatimah itu nyusul. Ini yang menjadi hikmah. Kenapa Allah berikan Nabi keturunan tapi tidak sampai dewasa. Ya. Sehingga tidak ada dinasti kenabian. Nggak ada dinasti kenabian. Lalu kita dapatkan ada 2 fikih dari kehidupan Nabi SAW. Jangan mengatakan fikih cuma 1, yang ada itu fikih hukum. Padahal masih ada fikih yang kedua, namanya fikih dakwah. Fikih dalam dakwah. Fikih hukum ini ada dalam sunnah-sunnah Nabi semua. Di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Riyadhus Shalihin, atau musnad-musnad imam-imam kita. Itu namanya fikul ahkam. Ideal semua itu, pasti. Tapi bagaimana menyampaikan fikul ahkam ini dengan cara yang bijak, itulah fikul dakwah. Di mana adanya fikul dakwah? Dalam kitab Sirah Nabawiyah. Apakah Nabi ketika dulu di Mekah itu diludahin ya oleh musuhnya, Nabi balas? Enggak. Berarti posisi ketika kita lemah, Pak, jangan ngebalas. Jangan. Biarin aja sampai bosan dia. Ini kan manhaj dakwah. Saya ketemu dengan seorang rektor di Amerika ya. Beliau datang ke Bekasi, saya dampingin. Dr. Zainal Abidin. Ya. Dr. Zainal Abidin ini orang Suriah, tapi lama di Amerika, di California, sampai menjadi rektor American Open University. Beliau menceritakan tentang dakwah di sana. Dulu ketika 2001 ya kejadian WTC itu, kita nih beban sekali umat Islam itu atau komunitas Muslim di Amerika. Setiap ada tragedi pasti masjid kami itu dilempari kepala babi, ya dilempari kotoran binatang, bangkai macam-macam. Ya kami kan imigran ini, pendatang. Akhirnya kita lihat siapa ini, premannya siapa gitu loh. Didatengin, diajak makan, diajak ya ngopi gitu. Dibaik-baikin. Melakukan hal yang sama, didatengin begitu lagi, dibaik-baikin, dikasih makan ya. Dimanja dia. Hasilnya adalah hari ini. Hari ini. Ketika ada kejadian yang sama, masjid kita dijagain oleh mereka hari ini. Bukan malah dilempari dengan tadi itu kotoran binatang. Karena Rasul pun begitu, ketika sedang doa di Ka'bah itu, ibadah, punggungnya diletakkan kotoran unta, Pak. Sujud lama Rasulullah itu. Sampai Fatimah menangis, Rasulullah kok bisa begini? Apa kata Nabi? Ya Fatimah, ini mah gak ada apa-apanya. Gak usah sedih. Lihat Pak, ini manhaj dakwah namanya, fikih dakwah. Fikih dakwah. Bahkan Syekh Ahmad Rasyid mengatakan, sosok dai itu bagaikan pohon yang berbuah, pohon mangga. Dilempari pakai batu, dia kasih buah, tuh ambil buahnya. Jangan dihina, caci maki dalam dakwah itu lantas kita ya membalas. Jangan Pak, nggak ada fikih dakwah seperti itu. Nah inilah sirah Nabi, sejarah lengkap tentang sosok manusia terhebat di dunia ini sejak dilahirkan sampai wafat. Sejarah yang autentik dan jelas, nggak ada dongeng terhadap sirah Nabi. Sejarah yang menyejukkan hati, pikiran dan fisik. Coba kalau baca sirah Nabi, natamatta, kita merasa nyaman, pikiran kita, batin kita, fisik kita. Kemudian sejarah yang tidak keluar dari kemanusiaannya. Nabi Isa dituhankan, Nabi Muhammad enggak. Kemudian sejarah yang terbatas dari distorsi, ya bebas ya. Sejarah yang selalu tersirat dengan nilai-nilai qudwah hasanah. Sejarah yang tidak pernah usang.
Nggak ada basi, Pak. Wah, udah bosan saya baca surah Nabi. Enggak. Contoh film Arisalah. Ya, ini kan surah Nabi dengan cara visual. Disetelin tuh ke anak-anak kita. Ya, tahun depan disetelin lagi. Itu nggak ada bosannya. Kenapa? Karena kisah yang diangkat kisah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Syekh Ali Syariati, beliau memang seorang Syiah, tetapi sangat objektif dia menilai Islam itu. Beliau termasuk yang dibunuh oleh intelnya Khomeini. Karena Syiah tapi pembelaannya terhadap ahli sunnah sangat kuat. Ya. Ini dokter termuda, Pak, 30 tahun sudah S3 dia. Dokter ini. Ali Syariati banyak tulisannya. Salah satunya saya punya buku beliau itu What is to be done. Ya. Kata beliau, kalau kita ingin melihat agama itu masih asli atau sudah tidak asli, lihatlah 3 aspek ini. Kitab sucinya masih asli atau tidak? Itu satu. Yang kedua, sejarah nabinya. Kalau surah nabinya sudah banyak dongeng-dongeng yang mungkin datang dari mana itu, mitos. Wah, ini bahaya. Bahaya. Nabi Muhammad tidak ada dongeng dalam kisah surah nabawiyahnya. Kemudian yang ketiga, sahabat yang hidup bersamanya. Jelas nggak? Para sahabat itu ada buku, ya, catatan tentang sahabat. Kapan masuk Islamnya, apa saja yang dilakukan, kemudian kapan meninggalnya sahabat itu. Itu ada. Kitab namanya Hayatus Sahabah, kehidupan para sahabat. Al-Isabah fi Hayatis Sahabah. Jadi catatan Nabi dan sahabat itu jelas. Sehingga agama kita ini masih asli. Lalu mencintai Rasul itu dengan cara apa? Ini ada 4 kiat, Pak. Jangan sampai salah paham kita. Seakan-akan cinta Rasul itu kalau kita maulid Nabi tahunan, kumpul-kumpul, makan nasi apa? Nasi uduk atau nasi kebuli kalau di habaib. Apakah itu? Cinta Rasul itu yang pertama menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan, qudwah hasanah. Al-Ahzab ayat 21. Yang menikmati qudwah hasanah Nabi itu hanya kita yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Orang lain nggak menikmati, Pak. Yang kedua, membaca selawat. Selawat pasti menyebut nama Nabi di situ atau sifat-sifatnya. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Al-Mustafa. Al-Mustafa itu kan memang julukan Nabi, manusia pilihan. Selawat ini memang ada ayatnya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kalau ada masjid mau menjelang azan selawatan langsung dituduh tuh masjid NU tuh, NU katanya. Emang selawatan orang NU doang, Pak? Kita pun diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bupati Neneng sejak awal dia dipilih, ya, terpilih, dia konsultasi ke Kiai. Kalau nggak salah Kiai almarhum Rahimuddin di Tambelang sana di Pulau Muru. Pak Kiai, ada nggak amalan yang bisa saya amalkan untuk ya mengamankanlah jabatan saya ke depan? Akhirnya ini bagus nih katanya selawat nariyah. Allahumma shalli wa sallim salaman taman. Ada yang hafal di sini selawat nariyah itu? Kan banyak versi selawat itu. Selawat yang paling afdal itu yang model mana? Selawat Ibrahimiyah, selawat yang di dalam tahiyat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai innaka Hamidum Majid. Itu yang paling utama. Selawat nariyah itu bikinan seorang ulama, ya, dibuatlah sehingga selawat itu. Yang ketiga, menjaga kedudukannya sebagai nabi penutup.
Rasulullah mengatakan akan ada 40 umatku yang ngaku nabi nanti sampai hari kiamat. Saya hitung baru ada 5 sejak Nabi wafat. Termasuk di dalamnya Ahmad Musaddiq. Ya. Ahmad Musaddiq itu 5 Pak. Kuotanya itu ada 40. Kalau udah ada 40 dari umat yang ngaku nabi, itulah saatnya kiamat. Yang keempat, mencintai para sahabat. Bukti cinta kita pada sahabat adalah ketika disebut namanya radhiyallahu anhu. Siapa saja, mau ahlul bait ataupun bukan, radhiyallahu anhu. Bagaimana hukum merayakan Maulid Nabi? Ini manusia hebat. Kita wajib mencintainya, dan cinta kepadanya bagian daripada rukun iman. Jadi kelahiran Rasulullah SAW merupakan nikmat terbesar bagi kita. Saya yakin nih, PT Denso Indonesia ini nggak akan ada, Pak, kalau Nabi Muhammad tidak diutus. Kawasan yang hebat begini nih, di MM, nggak akan ada kalau tidak diutus Rasulullah SAW. Karena cahaya ilmu itu mulai dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahyu yang Allah turunkan kepada beliau sebagai wahyu yang pertama. Bahkan nikmat ini bukan hanya nikmat dunia, Pak, nikmat akhirat pun kita dapatkan dengan diutusnya Rasulullah. Yang kedua, ini fatwa Al-Azhar, Pak, di Mesir ya, membolehkan merayakan Maulid Nabi SAW karena merupakan bagian dari pengagungan, takzim beliau sebagai nabi yang mulia. Dan hal itu merupakan esensi rukun iman. Mengagungkan nabi itu esensi rukun iman kita. Yang ketiga di sini, Nabi ditanya tentang puasa pada hari Senin. Beliau berkata, "Zaka yaumun wulidtu fihi." Itu adalah hari aku dilahirkan. Jadi siapa yang puasa hari Senin, Pak, dia sedang melakukan Maulid Nabi. Nabi Musa selamat dari Firaun. Betul. Tanggal berapa? 10 Asyura. Maka Maulid perayaan itu di setiap tanggal 10 Asyura dengan puasa tanggal 10-nya. Jadi siapa nih kita dari umatnya yang biasa puasa hari Senin, itu adalah sedang merayakan Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Karena ada hadis, Zaka yaumun wulidtu fihi. Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah yang nulis buku Jalalain ya. Beliau nulis buku, ini ulama tabi'in ini. Imam Suyuti ini. Husnul Muqtasid fi Amalil Maulid. Bahkan ia berpendapat merupakan bid'ah yang bagus. Lihat, Pak. Jadi bid'ah hasanah itu bukan istilah saya. Istilah Imam Jalaluddin As-Suyuti. Betul ya, inovasi, tapi inovasi yang bagus, ada maslahat, ada kebaikan. Kemudian juga Imam Muhaddis Ibnu Hajar Asqalani, antum pernah tahu kan nama ini ya, rahimahullah, membolehkan dengan syarat di majlis maulid itu dilakukan amal-amal kebaikan, mahasin. Coba antum lihat di amalan maulid, Pak. Tilawah Quran, bagus. Sambutan Pak RW, bagus lah. Terus apa? Berjanjinya bagus. Saya sampaikan ke ibu, Bu, baca berjanji itu bukan ibadah. Gimana dapat nilai ibadahnya? Kalau ibu paham isinya dan diamalkan dalam kehidupan ibu. Yang ibadah cuma satu, Quran, Pak. Quran. Baca hadis saja itu dibaca lafaznya bukan ibadah. Nggak ada nilai ibadah. Kalau hadis itu diamalkan, menjadi ibadah. Ya. Apalagi berjanji gitu, bukan sabda Nabi. Nah ini 7 bulanan berjanji, akikahan berjanji. Ya, saya tanya ibu tahu artinya? Kagak Ustaz katanya. Kapan-kapan kita bedah ya Ustaz? Iya kita bedah. Isinya berjanji itu apa? Saya pernah ngisi majelis salim kaum ibu bulanan itu, kajian bulanan. Selesai pengajian tuh pada salaman kan, pada pulang sambil baca selawatan. Allahu kafi Rabbuna kafi qasadnal kafi wa jannal kafi fani'mal kafi
Terus tuh, udah hafal banget tuh ibu itu. Pas bulan depan saya tanya, Bu, itu kalau pas mau pulang tuh, ibu salaman tuh ya, sambil baca Allah Kafi. Ibu tahu nggak itu artinya? Kagak Ustadz katanya. Lihat, bacaan yang bagus tapi dia nggak paham artinya, Pak. Padahal itu luar biasa, Allah yang mencukupi. Kepahaman yang setengah-setengah dicukupin sama Allah tuh kepahamannya, Allah Kafi. Jadi cukup bagus bacaan itu. Ini Imam Muhaddis, Pak, membolehkan, Al-Asqalani. Yang ketiga, Imam Al-Hafiz Syamsuddin Ibnul Juruzi, ini dikisahkan hafal 3.000 hadis dengan sanadnya. Hafal hadis Nabi 3.000 hadis dengan sanadnya. Beliau mengatakan, boleh. Ingat, Pak, ini saya sempat lihat YouTube-nya Ustaz Abdul Somad. Ini ulama yang hafal 3.000 hadis dengan sanadnya aja tidak membid'ahkan. Ente cuma 3 hadis, udah itu tanpa sanad gitu kan, tanpa sanad, udah berani membid'ahkan maulid Nabi. Jadi 3 imam ini termasuk yang membolehkan gitu loh, ya. Bahkan Ibnu Juruzi mengatakan dalam bukunya ini, Abu Lahab yang kafir saja, dia bahagia ketika Nabi dilahirkan pada malam Senin menjelang subuh, maka setiap malam Senin dia diringankan siksaannya oleh Allah. Berhenti Allah menyiksanya. Ini orang kafir loh, Pak. Gimana dengan kita sebagai umat yang tauhid, sangat mencintainya dan mati dalam keadaan tauhid? Tentu tidak akan sama dengan siapa? Abu Lahab. Nah, sampai diabadikan nih tulisan puisinya Ibnul Juruzi ini, ya. Idza kana hadza kafiran ja'a zammuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhlada. Ata annahu fi yaumil isnaini daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Fama zannu bil abdi tula umrihi bi ahmada masuran wa mata muwahhida. Bandingkan dengan Abu Lahab yang kafir itu masih dapat syafaat, diringankan, ya, karena dia berbahagia ketika Nabi dilahirkan. Bagaimana dengan kita ini yang sepanjang usia kita mencintai Rasul? Dengan cara apa? Tadi, mengamalkan sunnahnya, berselawat kepadanya. Terus maulid Nabi yang sifatnya event tahunan. Tentu yang mengharamkan, bahkan mengatakan bidah ini syekh-syekh para syekh yang berada di kubu Salafi, ya. Syekh Abdullah bin Bas, Syekh Utsaimin termasuk. Apa alasannya dikatakan bid'ah? Maulid Nabi merupakan ciptaan dinasti Fatimiyah Syiah. Fatimiyah itu, Pak, yang mendirikan Al-Azhar University. Apakah Al-Azhar itu Syiah? Bukan. Betul, memang asal muasal dinasti Fatimiyah ini akidahnya Syiah, tapi kan dia apa? Diperbaiki oleh ahli sunnah, sehingga itu menjadi ikon ahli sunnah. Kemudian, apakah kalau itu dari Syiah kita nggak boleh ngambil? Kalau itu bagus. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Kebaikan itu sesuatu yang hilang dari seorang mukmin. Ambillah dimanapun dia itu berada. Ya. Yang kedua, Nabi tidak melakukannya. Yang ketiga, menyerupai umat Nasrani, yaitu dengan Natal. Ya. Yang keempat, mengakibatkan perbuatan melampaui batas. Ya, buktinya Maulid Nabi di Cirebon itu dicuci alat-alat makan Sunan Kalijati. Ya, Sunan Gunung Jati ya. Sunan Gunung Jati. Di kolam, kemudian bekas cucian itu berebutan ngambil, dibawa pulang. Nah, ini kan gulu fiddin ini. Lah kita jangan maulid yang begitu modelnya yang dijadikan ukuran, Pak. Maulid di masjid ini, di masjid itu, ya cuman tilawah, terus sambutan, berjanji, dipersingkat malah berjanji juga. Terus tausiah, doa. Makan-makan habis itu. Emang makan-makan nggak bagus, Pak? Bagus. Ini kalau taklim sore ada konsumsinya bagus banget. Iya. Cuma DKM nggak ngasih gitu, Pak, ya. Ini alasannya. Rasulullah bersabda, "Addibu auladakum ala mahabbati Rasulillah."
didiklah anak-anakmu untuk mencintai Rasul. Ini hadis. Syekh Ramal Abuti mengatakan boleh dan menggunakan kaidah fikih. Ini dalilnya. Yang paling menohok, Pak, Nabi tidak memerintahkan. Tidak ada zaman Nabi, tidak ada zaman sahabat, tidak ada zaman tabi'in, tidak ada zaman tabi'ut tabi'in. Kata Syekh Ramal Abuti Al-Allamah, banyak ulama yang lupa dengan kaidah fikih ini, yang bunyinya at-tarku laisa dalilan lil hurmah. Ditinggalkannya sesuatu oleh Nabi atau oleh sahabat, oleh tabi'in, bukan merupakan dalil atau bukti sebagai pengharaman sesuatu. Lihat, Pak, sampai beliau detailkan ketika Nabi SAW selalu menggunakan tangannya makan, ya, ketika makan pasti pakai tangan Nabi itu. Kan sunnah hukumnya. Kalau umatnya hari ini makan pakai sendok, Pak, atau kalau hokben bukan sendok lagi, pakai sumpit gitu, haram hukumnya? Kan enggak. Bila Nabi SAW dulu di masa hidupnya ngitung tasbih dengan anamil nih, sendi ini, Pak, subhanallah, 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 subhanallah. Ini anamil namanya. Ini sunnah, betul sunnah. Hari ini umatnya punya biji tasbih, umatnya punya tasbih yang pakai angka dipencet. Apakah itu haram hukumnya? Nabi kan tarku, meninggalkan amalan itu, tapi kita mengerjakan apa yang Nabi tinggalkan. Nah, itu jangan dianggap itu haram, Pak. Lihat itu. Ini kaidah yang beliau katakan. Kemudian, Pak, kalau kita ingin sholat tahajud, Nabi pakai alarm nggak dulu? Enggak kan? Mungkin antum jawabannya belum ada, Ustaz. Ya. Hari ini kita punya fasilitas itu. Kita pasang alarm, pengen bangun tahajud jam 3 atau setengah 4. Mungkin yang tidak paham fikih kaidah ini, dia mengatakan haram. Kenapa? Nabi tidak melakukan itu. Tapi justru beliau itu mengatakan ini sunnah. Karena kaidah fikih yang diangkat oleh beliau itu ma la yatimul mandub illa bihi fawa mandubun. Sesuatu yang sunnah tidak akan terrealisasi kecuali dengan bantuan yang lain, maka yang lain itu pun hukumnya sunnah. Jadi antum menghidupkan alarm itu sunnah, Pak. Jatuh hukumnya seperti itu. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, kan gitu. Sesuatu yang wajib tidak akan terlaksana secara sah kecuali dengan yang lain, maka yang lain itu wajib sahnya. Apa contohnya? Salat wajib sah, tapi salat itu butuh wudu. Kalau wudunya tidak sah, salat tidak sah. Maka wajib sahnya wudu untuk mendapatkan sahnya salat. Nah, begitulah kalau kita mengkaji ilmu keislaman, ya, ada ayatnya, ada hadisnya, ada fikihnya. Maka pendekatan fikih inilah yang mungkin bisa menyelesaikan permasalahan, Pak, hari ini. Sempat ada Ustadz ditanya, kebetulan Dr. Salim Al-Jufri, ya, Al-Habaib, Habib, kenapa sih kalau selawatan di maulid itu jamaah disuruh berdiri semua? Beliau balas pertanyaan itu dengan logika. Nggak pakai hadis, Pak. Lagi ini aja deh. Kalau kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, itu duduk apa berdiri kan itu? Karena dia berdiri, Habib kan. Bandingkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan selawat pada Nabi. Lebih utama mana? Ini masalah etika, Pak. Masalah kepantasan, kelayakan. Jadi kita banyak punya landasan hukum, ada fikih, ada hadis, ada Quran, ada juga pendekatan akhlak, moralitas. Ya. Jadi kata beliau, maulid Nabi dibolehkan dengan catatan tidak ada hal-hal yang negatif secara agama, tidak ada syubhat, kerancuan, tidak terdapat sesuatu yang haram di dalamnya. Maulid Nabi boleh dilakukan dalam rangka mengungkapkan rasa cinta kepada Rasul. Dan ini butuh event bersama.
Apa itu? Bulan Rabiul Awal. Nah ini pun dikritisi oleh Syekh Salafi, bahwa sesungguhnya yang dirayakan oleh kaum muslimin terkait maulid itu adalah kematiannya. Nabi Muhammad itu Pak, kelahiran dan kematiannya sama. Sama-sama di hari Senin. Jadi ketika hadis tadi mengatakan zaka yaumun wulitu fihi, ya jelas itu indikasi tentang ketetapan tanggal dan bulannya. Ya mungkin hanya tahunnya aja yang kita dikasih tahu itu tahun gajah. Emang tahun gajah masih ada? Udah nggak ada. Yang jelas di bulan Rabiul Awal. Tahun gajah, karena memang waktu itu ada pasukan Abraha, pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Adapun hitungan bulan yang tadi itu ya, bulan Rabiul Awal, apalagi Syawal, Ramadan, udah ada di zaman jahiliyah, sudah dikenal. Saya kira itu kajian kita, artinya dengan kesimpulan ini tidak boleh kita menghukumi satu permasalahan Pak, ya. Dalam fikih itu harus luas, berlapang dada, ya. Karena zikrullah saja itu dibikin banyak jenis oleh Allah. Ini ayatnya, ya, di surah Ali Imran ya, 190 dan 191. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ada 3 di sini. Maulid Nabi bagian daripada jenis zikrullah. Itu yang beliau katakan oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Mudah-mudahan ini bisa menguatkan ya ilmu kita terkait masalah polemik ya. Hukum merayakan Maulid Nabi ini tergantung nawaitunya Pak. Nawaitunya apa? Kalaupun sama jangan dilihat ya kesamaannya saja. Nawaitu kita ya mencintai Rasul. Agama ini butuh syiar Pak hari ini. Jangan kita tidak punya syiar sama sekali, sedangkan agama lain luar biasa dimeriahkan setiap tahunnya. Saya kira itu mungkin kajian kita pada hari ini terkait masalah hukum Maulid Nabi. Bila ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, saya persilahkan. Bila ada, tonton. Ya. Diangkat jadi Nabi. Hakikatnya ya. Iya. Ini kan kita harus memadukan Islam ya dengan tasawufnya dan fikih. Barang siapa yang bertasawuf tanpa fikih, dia telah zindik. Ya kan, telah zindik. Barang siapa yang berfikih tanpa tasawuf, maka dia telah kafir. Bisa jadi begitu. Ada 2 kemungkinan kata Imam Asy-Syafi'i. Makanya ya Islam kita harus dibentengi dengan tadi Pak, Qur'annya ada, hadisnya ada, fikihnya ada, bahkan tasawufnya, hakikat batin itu ada juga. Harus hidup semua, cuman tasawuf yang mana? Ya. Ini buku saya insya Allah tanggal 10 Desember ini terbit, yang kedua. Saya kasih judul Pro Kontra Tasawuf Antara Sunnah dan Bid'ah. Saya ingin menjawab bahwa tasawuf itu nggak jelek loh. Coba antum tunjukkan kajian-kajian di masjid. Padahal pembahasannya tentang ilmu tasawuf, tapi dia takut ngasih jadwal kajian pekan keempat ilmu tasawuf. Yang ada itu tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafsi dan tasawuf eta-eta keneh Pak. Emang beda? Nggak beda itu.
Pensucian jiwa, tasawuf juga sama, artinya sofa, bersih. Apa yang dibersihkan? Batin kita. Jadi janganlah kita mengalahkan nama yang dibuat oleh ulama hebat di zaman tabi'in. Ya kan? Dan tabi'ut tabi'in. Ada Imam Ghazali, ada Hasan al-Basri, Rabi'atul Adawiyah, Junaid al-Baghdadi. Ini ulama yang tulisan-tulisannya diakui, Pak. Ilmu tasawuf. Ya tadi karena kita disengkat-sengkat melulu gitu. Jangan bilang merayakan Maulid Nabi. Terus apa? Ngadainnya? PHBI. Peringatan Hari Besar Islam. Jadi semuanya itu salah. Karena kita banyak dikritisi, kita ketakutan, kita nggak punya dalil, akhirnya kita ngikutin aja tuh. Ngikutin. Ya kan? Saya sempat di perumahan itu jadi ketua kerohanian di RW. Pak RW saya bilang saya usul nanti halal bihalalnya untuk tahun ini kita ada tukeran hadiah. Nilainya sekian lah, maksimal dibatasi juga gitu. Pada bawah. Acara di lapangan, kemudian saya dituduh. Ini Ustaz Aib sudah melakukan amalan bid'ah katanya. Halal bihalal ada pembagian apa? Tukeran hadiah katanya, tabadul hadaya. Nabi tidak melakukannya. Ya udah kalau begitu baca dah bab kondangan. Nabi kalau kondangan ke rumah sahabat itu bawa hadiah enggak? Ngisi amplop enggak, Pak? Enggak. Nabi datang bawa doa. Barakallaka wa baraka alaika. Antum bisa enggak di sini diundang oleh teman ke tempat hajatannya walimah? Bawa doa saja, Pak. Bahkan antum provokasi yang diundang semua, enggak usah ngasih amplop, itu enggak nyunah. Antum bawa doa aja. Masya Allah nanti pas selesai hajatan Pak itu, yang kondangan disumpahin sama Sohibul Bait. Emang kondangan gratis apa ini? Hajatan. Ini minjem modalnya tahu. Jadi ini adat Pak, makanya fikih itu bikin kaidah yang lebih menyejukkan. Al-adatu muhakkamatun. Adat istiadat itu bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Asalkan tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan sunnah Rasul. Itu adat. Nah itu banyak yang kita lakukan Pak. Antum pakai sarung sholat itu pakai baju koko, itu adat. Itu adat. Kalau nyunahnya itu baju putih, pakaian putih, itu aja Pak. Jadi itu mungkin yang harus kita kembalikan bahwa penggabungan tadi itu yang paling bagus. Ada tasawufnya, ada fikihnya dan yang lainnya. Cari hakikat yang sesuai dengan sunnah. Ngaji fikih juga harus sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Itu mungkin yang bisa kita paparkan dalam kajian sore ini. Mudah-mudahan menambah wawasan kita. Sudah masuk waktu ya? Sudah. Kita cukupkan sampai sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.